مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يلقي جنبه مخالفته بحوادثه يلمه بنفسه ومدانيا قدرانيا علم حي سمع بصر فله قدران مريدا عليا حيا سميعا بصرا متكلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam kajian masih tentang rahasia salat. Fayanbaghi an yakhthura bi balika anna al-muslim huwa alladhi salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Fa in lam takun kadzalik kunta kadziban. Maka sepantasnya terlintas di dalam hati engkau bahwa sesungguhnya baru dikatakan orang itu orang muslim, orang yang beragama Islam, kalau selamatlah orang-orang Islam yang lain dari bahaya lidahnya dan tangannya. Baru dikatakan orang itu orang muslim kalau seandainya selamatlah orang-orang Islam yang lain dari bahaya lidahnya dan tangannya. Jadi kalau kita ambil surahnya berarti kalau orang itu masih dengan lidahnya menyakiti orang Islam yang lain, berarti dia tidak sempurna dikatakan keislamannya. Tidak sempurna dia selaku orang Islam. Jadi bukan orang muslim atau bukan orang muslimah yang sempurna, berarti setengah Islam. Berarti apa? Setengah Islam, tidak sempurna. Sedangkan dalam Al-Quran Rasulullah menyampaikan, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kalian dalam agama Islam jangan setengah-setengah. Kalau udah terlanjur masuk ke dalam sungai, sekalian aja berenang. Kalau udah terlanjur berenang, sekalian saja menyelam, jangan tanggung-tanggung. Kalau masuk di dalam rumah Islam, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah dalam Islam dengan cara yang sempurna. Jangan lakukan sebagian, tinggalkan sebagian. Mengaku dia orang muslim, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, tapi lidah masih setajam silet. Lidahnya masih setajam silet. Masih suka menyakiti perasaan saudara yang seiman. Begitu juga lebih bahaya juga tangannya. Tangannya juga tidak gampang kemudian ringan tangan kepada saudaranya yang muslim, tapi kepada non muslim dielus-elusnya. Dengan orang non muslim dirangkulnya dengan tangannya, dengan orang muslim dijabatnya tangannya, dengan orang muslim dibantunya dengan tangannya. Ini kan gambaran daripada tangan ini bisa saja tangan betulan, bisa saja tangan majas. Nah, sitiran maknanya bisa saja tangan betulan, yaitu dengan tangan kita, bisa saja secara majas. Majas artinya yaitu kekuasaan dengan
Kekuasaan dia punya, jabatan dia punya, wewenang, tetapi yang dibantu, yang ditolong bukan orang yang sesama orang muslim, tapi yang dibantu justru orang-orang yang tidak beragama Islam. Yang diajarkan Rasulullah, bagaimana yang diajarkan Rasulullah? Orang-orang mukmin itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras dan tegas kepada orang-orang kafir dan sangat sayang kepada sesama mereka orang beriman. Tegas dan tegas dengan orang-orang kafir. Kalau sudah masuk menyangkut tentang perkara ibadah, tentang perkara akidah, ini lakum dinukum waliyadin. Jangan saya dengan orang Kristen masuk dalam gereja, bantu orang Kristen di dalam gereja. Orang Islam tidak pernah melarang orang Kristen untuk melaksanakan ibadah di gereja. Tapi jangan pula kita masuk di dalamnya ikut membantu acara-acara peribadatan orang-orang non-muslim, termasuk Nasrani, Hindu, Buddha atau yang lain-lain. Contoh, kita banyak tetangga kita di belah sini orang Cina. Kalau datang orang Cina menyampaikan ada berita duka saudaranya meninggal dunia, kita diundang untuk datang ke sana. Kira-kira mak dan ibu pergi tidak? Nah, pergi, tapi sekedar untuk duduk-duduk saja dan mengucapkan tanda belasungkawa saja, boleh. Tapi kalau ikut ibadah menghormati orang yang sudah meninggal, ikut angguk-angguk seperti ini kan, nah, mereka kan punya dupa, cara ibadah mereka kan pegang dupa kemudian sembah begitu, ada dewanya. Nah, kita ikut seperti itu, itu yang tidak boleh, karena itu sudah keluar daripada toleransi dalam akidah dan agama gitu ya. Jadi kalau nanti saya kemarin ada yang meninggal dulu, ada yang meninggal di belakang kedai yang tempat saya tinggal, datang orang Cina, duduk dia ikut baca sama dia situ. Orang Cina, duduk dia ikut baca sama dia. Tapi dia tidak tahu baca apa, dia cuma duduk saja situ diikuti sampai selesai. Orang berdoa, orang Muslim angkat tangan, dia tidak, dia tetap merunduk seperti ini. Nah, dia akhirnya ngobrol, bicara. Saya tahu dia Cina, tapi dia mengaku juga seolah dia pikir saya tidak tahu pada orang Cina. Dia bilang saya orang non-Muslim, tapi ini kawan saya meninggal dunia ini. Jadi saya sedih juga, saya datang ke sini untuk belasungkawa. Ya, itu batasan dalam Islam. Tegas dalam perkara apa? Bukan jumpa dengan orang Cina kita marah-marah, bukan jumpa dengan orang non-Muslim kemudian kita marah-marah, kita main pukul, kita main tendang, kita main kasar, bukan. Nah, itu tetap berlaku silaturahmi berdasarkan yaitu persaudaraan karena kita sama-sama manusia. Ukhuwah insaniyah namanya karena kita sama-sama manusia. Jadi sesama manusia itu harus saling menyayangi. Ada enggak perintah kita dalam Al-Qur'an atau hadis supaya kita menyayangi orang manusia secara umum? Apakah dia beriman atau tidak beriman? Itu dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah orang yang ada di bumi. Orang maksudnya bukan orang, siapa saja yang ada di bumi sayangi kalian. Jangankan orang non-muslim, pohon-pohon, hewan-hewan, alam semesta harus kita perlakukan dengan penuh kasih sayang. Kalau nampak ada batang pohon tidak mengganggu kita, untuk apa kita tebang? Mungkin saja datang kambing, mungkin saja datang sapi, dia butuh pohon tersebut untuk menjadi tempat berlindung. Kalau dia tidak bisa makan daunnya, datang kita ke situ kemudian nggak ada alasan kita tebang pohon tersebut. Nah, jadi tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang dengan alam semesta. Kalau kita memperlakukan alam ini dengan penuh kasih sayang, jawabnya apa? Yarhamukum man fis sama. Niscaya kalian juga akan disayangi oleh penduduk yang ada di langit. Siapa penduduk di langit? Kira-kira kecilnya siapa di langit? Langit pertama siapa kecilnya? Langit kedua siapa kecilnya, Mak? Ada penduduk di langit dipegang oleh Rasulullah. Jadi ada kecil-kecilnya di situ. Ada panglima malaikat, ada jenderal-jenderalnya. Enggak bisa sembarangan naik ke langit satu, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Setiap langit ada pemimpinnya yang jaga pintu-pintu langit tersebut.
Jadi setiap langit ada yang menjaga, ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada umatnya. Itulah malaikat yang Allah ciptakan. Nah, kalau malaikat sayang kepada kita, apa manfaatnya? Didoakan oleh malaikat agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Islam ini sungguh mulia, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi termasuk di dalamnya. Nah, siapa yang ingin amalnya itu tetap mengalir meskipun sudah wafat? Yang kita tahu sedekah ke masjid, bersedekah untuk musala, ya, bersedekah untuk pesantren, bangunannya masih ada, kita wafat masih dipakai untuk ibadah, pahala mengalir. Yang kita tahu ilmu yang bermanfaat, kita ajar anak-anak kita, cucu-cucu kita tentang siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, apa yang kita harus ajarkan kepada anak kita tentang Allah Ta'ala, apa yang wajib pada zatnya, apa yang tidak mungkin mustahil pada zatnya. Sudah kita ajarkan. Anak itu dewasa, diajarkan ke cucunya, atau diajarkan dalam sebuah TPA, atau bahkan dalam balai pengajian, atau bahkan dalam majelis ta'lim. Itu orang tua sudah meninggal dunia, dapat bonus, yaitu kiriman pahala setiap hari dari anak, karena anaknya menyebarkan ilmu yang dulu juga pernah diajarkan oleh ayahnya. Maka satu huruf alif kita ajarkan kepada anak kita bisa menyambung kata demi kata, huruf demi huruf membaca Al-Quran. Maka setiap dia membaca Al-Quran, pahalanya mengalir kepada orang tua. Maka rugi kalau kita menitipkan anak tapi kita tidak peduli sama sekali untuk mencoba mengajar atau mencoba untuk mengetahui sampai di batas mana kemampuan anak itu dalam pengajian. Jadi sedikit kita luruskan, ini ba, ini ta, ini tha, bacanya ini sin, bacanya ini shin, bacanya ini shad. Jadi kalau dia kemudian paham dan dia amalkan, selama dia baca Al-Quran, dia masih hidup, kita udah 20 tahun meninggal dunia, pahala tetap mengalir. Yang selanjutnya, anak yang soleh mendoakan, tadi itu contohnya juga sama. Ilmu yang diajarkan diamalkan oleh orang lain. Kemudian anak yang soleh yang kita bimbing, kita ajarkan, kemudian dia berbuat baik selama hidup di dunia. Tidak lupa dia senantiasa berdoa kepada orang tua, baik sebelum sholat maupun sesudah sholat. Maka pahala itu tetap mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Nah, satu yang kadang dilupakan orang, yaitu menanam batang pohon kayu. Selama batang pohon kayu itu masih hidup di dunia ini, masih bermanfaat untuk makhluk yang ada di dunia ini, makhluk ya, berarti bukan cuma manusia. Selama batang pohon kayu yang ditanam oleh hamba Allah tadi itu, dia tumbuh, dia hidup berpuluh-puluh tahun, meskipun sang yang menanam tadi sudah wafat, batang pohon kayu itu masih tumbuh, mengalir pahala daripada batang pohon kayu yang tumbuh tersebut yang bermanfaat untuk manusia. Jadi misalkan kita tanam pohon durian, ya, pohon durian kita tanam, kemudian kita 20 tahun meninggal, pohon duriannya 20 tahun sudah besar sekali. Datang orang petik pohon kayu itu, buah duriannya jatuh dimakan, mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jatuh pohon durian dimakan oleh nek. Bahasa orang kalau di dalam hutan bukan nek. Nek itu nek maksudnya harimau. Harimau. Itu dimakan sama harimau. Harimau kenyang makan buah durian itu. Mengalir pahala kepada orang yang pernah menanam pohon durian tersebut. Jadi batang kayu yang ditanam itu, kalau dia masih tumbuh dan berguna untuk hewan atau untuk tanaman atau untuk manusia, maka itu tetap mengalir juga pahalanya kepada orang yang pernah menanamnya yang sudah lama meninggal dunia. Jadi yang perlu kita tanam di dunia ini adalah manfaat mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat. Kalau ada rezeki, kasih sama badan takmir mushola ini, kasih uang. Kemudian kira-kira untuk apa ini ya? Butuh untuk kamar mandi misalkan, cat kamar mandi. Itu terang kamar mandi itu pahalanya mengalir ke kita. Kira-kira gelap di situ ya, di teras toilet agak gelap sedikit. Bola lampu kayaknya butuh di mushola. Enggak perlu kita yang besar-besar, yang kecil-kecil kita lihat mana hajat di mushola, kita beli sendiri. Uang cuma butuh 25.000, 30.000,
Bilang tuanku itu lampu saya pasang situ ya. Oh ya boleh. Pasang menyala. Jadi orang tidak terpeleset ketika dia berjalan menuju kamar mandi. Atau dia nampak di lantai itu ada tai cecak atau ada tai apa segala macam, sehingga dia terhindar daripada najis dan sahlah solat dia dalam melaksanakan solat. Jadi ini pahala-pahala yang tidak terduga yang senantiasa bermanfaat bagi mereka yang hidup di dunia, bahkan mungkin sampai ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi perbanyak amal soleh dan pintar kita di dalam memilih amal-amal yang tetap mengalir hingga sampai kita meninggal dunia. Oh berarti bukan cuma kita mengejar amalan yang sampai kekal sampai kita meninggal dunia sehingga kita meninggalkan amal yang tidak kekal gitu, bukan. Tetap kita beramal dengan amalan meskipun amal itu terhenti dengan wafatnya kita, tetap kita amalkan. Tapi kalau ada kesempatan untuk melakukan amal soleh yang kita wafat dia masih mengalir, itu juga harus kita kejar karena demi kepentingan pribadi kita kelak di akhirat. Kenapa untuk kepentingan pribadi kita? Karena di situ dia katakan al-yawma akmaltu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tangan mereka bicara, kaki mereka bicara, mulut mereka digembok tidak mampu untuk berkilah atau untuk berdusta, dan semuanya nafsi-nafsi. Ayah kita tidak bisa bantu kita, mak kita tidak bisa tolong kita, kita juga tidak bisa bantu anak kita juga tidak bisa tolong anak kita atau cucu kita ketika diseret malaikat untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka semuanya nafsi. Ibu nggak pikir lagi dengan anaknya. Kalaupun dia ingin bantu, nggak bisa dia bantu. Walaupun dia lihat anaknya udah sengsara dalam neraka, karena dalam neraka itu dengan surga itu kadang-kadang karena dalam hadis dikatakan itu ibarat kaca pembatasnya itu, sehingga ahli surga bisa melihat ahli neraka. Ahli neraka bisa lihat nikmat orang ahli surga, sehingga orang ahli surga melihat ada anaknya diazab dalam neraka. Dia berkata, ya Allah, pindahkanlah saya ke tempat anakku ya Allah, saya tidak tega melihat anakku untuk diazab dalam neraka. Kata Allah Ta'ala, bukan waktunya lagi sekarang ini. Tidak ada lagi saling tolong-menolong, bantu-membantu, tidak ada lagi. Maka disinilah pada hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh kita juga harus mementingkan, harus memikirkan apa manfaat untuk kita kelak di akhirat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang selamatlah orang-orang Islam yang lain dari kecelakaan bahaya lidahnya dan juga tangannya. Nah, jadi kalau orang muslim begitu dia menjadi orang yang menyelamatkan, bukan yang mencelakakan sesama orang Islam. Nah, fa in lam takun kadzalika muntakadziban. Kalau engkau tidak berperilaku dalam kenyataan seperti demikian, maka engkau itu pembohong, kata Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali, kalau engkau mengatakan di dalam salat, apa yang engkau katakan di dalam salat? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kan ada tuh yang kita baca, hanifan musliman. Apa itu dalam doa? Iftitah, kita mengaku kita mengikuti yaitu agama yang hanif, dan kita mengaku sebagai orang muslim. Hanif artinya apa? Lurus, tidak miring kanan, miring kiri, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, tapi tepat dulu. Lurus dia, agama Islam. Jadi kalau dia mengaku orang yang hanif, orang yang lurus, muslim, orang yang muslim yang beragama Islam, maka dia harus bisa menghindarkan lidah dan tangannya daripada mencelakakan yaitu sesama orang muslim. Nah, kalau tidak berarti sholatnya itu dusta, sholatnya itu bohong, penuh dengan kebohongan. Fajtahid fi an ta'zam 'alaihi fil istiqbal, maka berjuanglah engkau untuk menegakkan keislaman yang sesungguhnya tersebut pada masa yang akan datang. Wa tandimu 'ala ma sabaqa, dan menyesallah engkau, timbul rasa penyesalan dalam hati tentang perbuatan dan tingkah laku yang tercela yang sempat menyakiti sesama saudara seiman pada masa dahulu. Wa idza qulta, dan andai kata engkau telah mengatakan wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya termasuk sebagian daripada orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dan fakhtar dibalika asyirkal khafi, maka hadirkan dalam hatimu
yaitu syirik khafi. Kalau syirik jali, sudah jelas. Syirik jali berarti menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha masihul Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berani-beraninya mengatakan bahwa Allah Ta'ala adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Mengatakan Allah Ta'ala itu adalah Isa, sungguh telah kafir dia. Jadi sungguhnya bukan cuma sekali, sungguh. La, sungguh, taukid dalam bahasa Arab. Qad, sungguh, taukid lagi dalam bahasa Arab. Kafara bukan nanti kafir, sungguh telah kafir dia. Pasti dia sudah kafir, kata Allah Ta'ala. Berarti kan kuat sekali Allah Ta'ala, marah sekali orang yang berani mengatakan bahwa Allah Ta'ala adalah Isa. Allah Ta'ala adalah Isa. Isa adalah anak Allah. Isa adalah putra Allah. Berarti kalau Isa putra Allah, berarti Allah juga adalah Isa. Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Sungguh telah kafir orang yang seperti itu, kata Allah Ta'ala. Kalau yang demikian, jelas kita orang Muslim tidak masuk dalam kelompok tersebut. Kita bukan orang yang mengatakan Isa adalah putra Allah. Isa itu putra Maryam. Dia tidak punya ayah, maka dia dinisbahkan, dihubungkan kepada ibundanya Siti Maryam. Kalau kita kan putra daripada ayah, bukan putra dari ibu. Kalau Nabi Isa alaihissalam putra daripada ibu. Kenapa? Karena dia tidak punya ayah, lahir tanpa ayah. Jadi Nabi Isa adalah putra daripada ibunya, bukan putra dari ayahnya. Jadi jangan katakan bahwa Isa adalah putranya Allah, gitu. Jangan dikatakan Isa adalah putranya Allah Ta'ala. Kalau demikian, kita sudah jelas orang Islam tidak pernah ada yang mengatakan demikian. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak pernah Allah Ta'ala dilahirkan. Allah Ta'ala tidak melahirkan. Kapan hamil Allah Ta'ala? Tidak pernah hamil Allah Ta'ala. Nanti kalau Allah Ta'ala hamil, siapa nanti bidannya? Ya, siapa yang akan membantu Allah Ta'ala untuk melahirkan? Nah, kalau Allah melahirkan berarti Allah Ta'ala butuh bidan kan? Berarti bidannya itulah Tuhan, karena dialah yang menolong Tuhan melahirkan anak Tuhan. Jadi ini ceritanya jadi kacau nih Tuhan nih. Nah, kalau Tuhan melahirkan. Jadi kalau ada Tuhan melahirkan, bidannya itu juga Tuhan, karena dia bisa membantu Tuhan untuk melahirkan anak Tuhan. Jadi Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Maka ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau begitu berarti kita tidak masuk dalam kelompok yaitu orang musyrik jali, yaitu nyata kemusyrikannya. Cuma yang tidak nyata ini yang bahaya bagi kita orang muslim. Ada kesyirikan yang tidak nyata, tersembunyi, terselubung, tertutup bagi mereka yang tidak melihat dengan kacamata ilmu agama. Kalau tidak melihat dengan ilmu agama, tidak akan tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Apa itu? Nah, ini yang disebutkan di sini. Maka ketika engkau mengatakan wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan masuk dalam kelompok orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, fakhtar bibalika, hati-hati hatimu. Hati-hati hatimu, perhatikan hatimu, kata Imam Ghazali, bahwa kalau engkau telah selamat daripada syirik jali, syirik yang nyata seperti orang Nasrani dan Yahudi, hati-hati dengan kesyirikan yang terselubung, yang tersembunyi. Fa inna qaulahu ta'ala, karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Ta'ala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbihim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berkeinginan, sangat menginginkan untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka beramallah dia dengan amal-amal yang baik, amal soleh, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kunci kita ingin untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, beramal dengan
dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, dan jangan dalam amal itu kita menyekutukan Allah dengan selain Allah Ta'ala. Apakah ada orang sholat zuhur dia niat ibadah menyembah Allah Ta'ala dan Yesus? Tidak ada. Apakah dalam mengerjakan sholat maghrib, orang Islam sholat maghrib, adakah niat dia menyembah Allah dan juga menyembah Buddha? Tidak ada. Apakah ada orang Islam sholat subuh, ketika sholat dia niat menyembah Allah dan juga menyembah yaitu Tuhannya dewa-dewa Konghucu atau dewa-dewa orang India? Tidak ada. Berarti yang dimaksudkan di sini bukan Tuhan selain Allah Ta'ala, tetapi apa yang dimaksud di sini? Jelaskan di sini syirik jalinya. Nuzila fi man yaqsud bi ibadatihi wajh Allah wa hamdan nas. Yang dimaksud sini orang yang menyembah Allah Ta'ala, dia bermaksud yaitu mengharapkan yaitu pujian dari Allah dan juga pujian daripada manusia. Jadi kalau ada dia dapatkan di dalam hatinya, dia cek dan recheck, dia periksa dalam hatinya, masih ada keinginan dalam beribadah, senang dipuji, berarti itu sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kan bahaya, Makanya kalau ada orang ketika kita keluar dari mushola, ketika keluar dari masjid, kemudian ada rajin tak mak solat nah? Oh, punya anak rajin. Bani nak kamu cik paling rajin di kampungnya. Kalau ada ungkapan seperti itu berarti sudah musyrik khafi. Ya, musyrik khafi, dia orang yang menyekutukan tapi secara sembunyi. Kenapa? Karena bukan cuma senang dipuji Allah, tapi senang juga dipuji oleh manusia. Jadi gimana Cik Teguh caranya ketika ada orang yang memuji? Kalau orang memuji kita kan tidak mungkin kita tolak, hak orang lah untuk memuji kita. Tapi kita jangan kemudian merasa bangga dengan pujian sehingga kemudian ingin untuk dipuji, ingin dipuji. Jadi ada ungkapan di situ yang harus kita sampaikan bahwa hadza min fadli rabbi, tidak ada ini melainkan adalah karunia Allah Ta'ala. Allah yang menggerakkan saya, Allah yang memberikan saya hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk beribadah. Kalau bukan karena petunjuk dan kekuatan yang Allah berikan kepada saya, maka saya tidak akan mampu untuk mendirikan sholat, apalagi sholat berjamaah. Jadi ini karunia Allah, bukan karena saya. Berarti ini ibadah yang saya kerjakan hanya pemberian Allah. Saya tidak punya kekuatan kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada saya untuk taat kepadanya. Jadi ini kembali lagi kepada Allah. Jadi ketika dipuji, dia selalu kembalikan pujian kepada Allah. Masya Allah, tuanku rajin sekali menghafal Al-Quran. Masya Allah, kenapa abang ni saya tengok rajin sekali dia solat subuh. Pada orang lain tidur, dia solat subuh rajin sekali. Bahkan dia muazin lagi. Oh, saya baru dulu kan gue. Kemudian dia bangga. Itu tidak boleh. Kembali lagi, Alhamdulillah. Hanya pujian itu hanyalah milik Allah. Saya hanya diberikan kekuatan, sementara orang tidak diberikan kekuatan. Saya alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah yang menghilangkan syirik khafi tersebut. Karena kenapa? Orang yang sudah beribadah khusyuk kepada Allah Ta'ala, iblis itu makin rajin untuk goda. Iblis makin rajin untuk goda. Jadi kalau orang sudah malas, iblis sudah anggap enteng tuh. Ya, itu sudah biasa dia sholat subuh dia. Santai aja, kita tak terlalu sibuk kita untuk kawal-kawal dia, jaga-jaga dia. Tapi begitu dilihat orang ini sudah mulai rajin sholat, ada sibuk iblis. Dah sibuk dia. Ini bagaimana dia sudah mulai rajin dia? Sudah ke sana kemari, sudah ke depan, ke belakang. Bagaimana caranya supaya dia tidak pergi beribadah? Dah. Jadi di annaka lasta minal wa hamdan nas wa kun hadaran musyrikan min hadza syirki. Jadilah engkau orang-orang yang senantiasa menghindari dan berusaha untuk mengobati penyakit syirik khafi tersebut. Dan rasakanlah di dalam hatimu bahwa engkau tidak masuk di dalam orang yang dikelompokkan orang-orang musyrik min ghairi bara'atin an hadza syirki. Kalau engkau tidak mungkin masuk dalam, tidak bisa kita memastikan bahwa kita tidak masuk dalam kelompok orang musyrik ini sebelum kita memastikan dalam hati kita tidak terjerumus dan terjerat dari tipu daya syaitan seperti ini. Ketika dipuji kita kemudian merasa senang dan bahagia, bahkan merasa bangga dengan pujian ibadah yang disampaikan kepada kita. Jadi baru kita selamat daripada kelompok orang musyrik, bukan hanya semata yaitu selamat daripada syirik jali.
Tapi juga harus selamat daripada syirik khafi. Syirik jadi syirik yang nyata, yaitu jelas kita tidak ada. Tapi syirik yang khafi, kalau belum kita membersihkan hati kita daripada pujian-pujian makhluk, merasa bangga kita dan merasa ingin dipuji, merasa senang dipuji, apalagi gila puji, ingin selalu dipuji, maka kita masih termasuk kelompok orang yang musyrik. Maka ucapan kita mengatakan, wa ma ana minal musyrikin, dusta. Berarti mengatakan wa ma ana minal musyrikin, dusta. Kenapa? Ternyata dalam hati masih mengharap pujian manusia. Irono punya salat pun lagi Allah Taala. Ku harapan ku tujuan beribadah. Mata-mata pujian dari Allah, ridha Allah. Supaya Allah sayang kepada saya. Tapi punya urung puji ridha gimana? Senang bro, senang cik. Pokoknya untuk musyrik. Itu masih musyrik. Sebab musyrik yang tidak mengeluarkan kita daripada keislaman. Apakah butuh syahadat kembali? Apakah dia sudah murtad? Tidak murtad dan tidak butuh kepada syahadat. Tidak. Cuma keikhlasannya itu tidak sempurna. Jadi syirik dalam arti keikhlasannya tidak sempurna, bukan keluar dari Islam. Tapi kalau sudah mengatakan Allah adalah Tuhanku, Isa juga Tuhanku, itu udah musyrik jadi itu. Berarti dia harus bersyahadat kalau ingin sholat kembali. Fa inna isma syirki yaqa'u 'alal qalil wal katsir. Karena sesungguhnya nama syirik itu jatuh baik untuk syirik yang sedikit maupun syirik yang banyak. Syirik yang banyak tadi seperti contohnya orang menyembah Allah, dia sembah juga anak Allah. Misalkan dia percaya kepada Isa adalah anak Allah. Saya percaya Anda Allah Ta'ala Tuhan? Percaya. Orang Kristen kalau kita tanya, percaya bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan? Percaya ini Allah Ta'ala Tuhan. Tapi Isa juga anak Tuhan. Dan anak Tuhan berarti juga Tuhan. Kalau anak Tuhan ya Tuhan juga berarti. Nah, berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan. Tambah satu lagi. Apa? Tuhan Roh Kudus. Berarti Trinitas, 3 di dalam 1. Berarti ada Tuhan ada 3. Sebenarnya Tuhan 3 itu 1 jua kata mereka. Trinitas. Kalau kita tidak ada Trinitas, kalau kita tauhid namanya. Tuhan itu hanya 1. Tidak ada 2, tidak ada 3. Tidak ada 2 dalam 1 atau 1 dalam 2 atau 3 dalam 1. Tidak ada Trinitas. Kalau kita 1 ya 1. Ya. Nah, sekali Allah hanya Allah, enggak ada yang lain. Nah, di sini dikatakan berarti hati-hati ya dalam perkara tentang syirik khafi ini banyak yang terjerumus dan tergelincir dalam syirik khafi karena ini merupakan bisikan syaitan yang mudah tergelincir bagi orang-orang yang tidak mendalami dan mempelajari ilmu tauhid. Kalau tidak mempelajari ilmu tauhid bisa tergelincir masuk dalam jurang kesyirikan khafi sehingga tidak sempurna keikhlasannya. Contoh, ketika kita makan ya, aduh alhamdulillah katroknya dah kenyang bro, masya Allah, enak sekali nasi hari rumah lama benar itu, ya Allah kenyang saya karena beliau. Syirik tuh, ya, itu sih syirik. Jadi kenyang karena beliau. Kenapa? Bukan karena Allah Ta'ala yang mengenyangkan. Dia sudah ada dalam hati mengatakan bahwa yang mampu mengenyangkan ada selain dari Allah Ta'ala. Apa beliau? Berarti boh panahnya yang kenyang. Alhamdulillah katronya karena alhamdulillah boh panahnya ada boh panahnya antro belum. Berarti orang yang sudah habis makan kemudian bukan mengucapkan alhamdulillah, berarti dia cuma bersyukur karena ada boh panah, karena ada sayur makan di sana, karena ada si kambing, ada si iti, nyohana si iti antro belum. Berarti itu sudah syirik khafi. Meskipun tidak keluar dari keislaman, tapi keikhlasannya itu sudah tidak sempurna. Karena dia bukan memuji kenyangnya itu, nikmat dia tidak lapar tadi, kenyang tadi itu tidak dia sampaikan pujiannya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bagaimana sebenarnya kalau sudah kenyang begitu nyokatan ini alhamdulillah nyokatro. Kibar anak tambah lombu alhamdulillah. Jadi hanya teringat lagu yang mengenyangkan, tapi yang teringat yang mengenyangkan adalah Allah Ta'ala. Dan kebetulan tak nuronyo menuci mau mengata nuronyo asam geum
Panahnya tambah lembut Samsung T. Jadi itu hanyalah wasilah perantara yang membuat kita lezat bernafsu untuk makan. Tetapi yang mengenyangkan bukan makanan dan menu-menu makanan yang bermacam-macam tadi, tapi yang membuat kenyang kita hanyalah Allah Ta'ala. Juga contohnya, bisa juga orang tergelincir dalam syirik khafi, syirik yang terselubung nih. Contoh, orang minum obat. Orang minum obat. Begitu sakit gigi, ya Allah, ya Allah, sakit tak gigi ya Allah, ijab dokter. Ijab resep obat oleh dokter, kemudian gigitlah. Minum obat tadi itu. Begitu pulih dari sakit gigi, Yohana tertib obatnya, parah gigi tambah sakit malam. Singgung, kadang kamu wajah habis, hebat tak obatnya. Yang dijual dokternya cukup hebat dokternya. Ini kan dokter yang hebatnya, kan obat yang hebat. Juga alhamdulillah. Tuh juga Allah Ta'ala. Berartinya termasuk orang yang tergelincir dalam syirik khafi, yang akan tergelincir keikhlasan dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala berkurang, tidak sempurna. Karena dia lupa dia kepada yang menyembuhkan. Allah yang memberi kita sakit, Allah juga yang menyembuhkan kita. Fa idza maridtu fa huwa yashfini, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalau mengkisahkan apa yang disampaikan oleh Nabi, kalau aku sakit, maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkanku. Kata Allah Ta'ala begitu kan? Sampaikan Muhammad, kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Fahuwa yashfini, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dokter itu hanya perantara. Mana bukti dokter tidak bisa menyembuhkan? Buktinya mana? Dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Bukan obat juga yang menyembuhkan, bukan infus juga yang menyembuhkan. Mana buktinya? Buktinya kalau udah sampai di ruang UGD, udah parah sekali, dokter keluar bilang sama keluarga yang menunggu, sang boleh doa aja. Yo kalau dijanjikan oleh dokter, boleh doa aja. Berarti dokter udah angkat tangan tuh dan minta ampun, dokter nggak sanggup lagi untuk obat itu. Berarti kembali kepada Allah. Nanti dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter aja angkat tangan. Di saat itulah baru kita sadar bahwa betul sebenarnya penyakit ini Allah yang kasih dan Allah Ta'ala yang hanya mampu untuk menyembuhkan. Bahkan dokter pun suruh kita berdoa kepada Allah, Yang tanya pada dokter, hai dokter, kibanyo, ma'alan, kiban ayah alanyo. Kata mau UGD-nyo, kiban akan teriak anak tebit-tebit dari ruang operasi. Dipegang dokter, boleh doa? Banyak berdoa. Bahkan dokter Kristen begitu juga, disuruhnya kita berdoa juga. Banyak-banyak doa ya. Bapak, doakan ibu yang dalam itu. Bagaimana? Dokter nggak bilang, nanti sembuh dia. Dia jamin begitu, nggak berani dia. Dari ruang operasi itu nampak pucat semua dokternya. Nanti agak lama dari meninggal dunia. Jadi dokter aja ketakutan tuh. Apalagi virus corona, dokter juga takut dengan corona. Jadi kembali lagi bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dokter-dokter zaman dulu itu kalau ketika dia menyembuhkan pasien, dia selalu menyampaikan, yang menyembuhkan bukan saya ini hanya perantara. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Itu tabib zaman dahulu begitu. Dia selalu ingatkan orang ketika orang sembuh, dia ingatkan yang menyembuhkan adalah Allah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya hanya berusaha saja menolong. Jadi ini dokter yang ikhlas dalam mengobati pasien, sadar dia bahwa dia tidak punya kekuatan kecuali kalau diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa idza qulta mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini lebih bahaya nih. Ketika kita mengatakan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku hanyalah untuk Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam ini. Nah ini yang paling sering kita langgar nih. Fa'lam anna hadha halu 'abdin mafqud li nafsi mawjudun li sayyidihi. Ketahuilah ketika seseorang mengatakan ucapan ini dalam doanya di dalam sholat, dalam iftitahnya dalam sholat, maka posisinya seperti orang yang tidak berdaya. Dia sudah menjadi milik daripada majikannya, ialah Allah Ta'ala. Jadi ketika seseorang mengatakan hidup dan matiku milik Allah, berarti apa? Berarti dia sudah pasrah. Berarti dia serahkan hanya kepada Allah. Siapa sayyidnya, siapa majikannya, siapa tuannya, siapa rajanya, siapa penguasanya?
hidupku, matiku milik Allah Ta'ala. Berarti dia tiada. Dia sudah merasa tiada berdaya. Tidak ada kekuatan saya tiada daya. Semua aktivitas yang saya lakukan, semuanya hanya untuk Allah. Baik hidupku, baik matiku, hanya untuk Allah Ta'ala. Wa annahu in sadara mimman ridahu wa ghadabihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa rughbatihi fil hayati wa rughbatihi minal mauti li umur dunya lam yakun mulaiman bil hal. Tapi kalau seandainya pada prakteknya, perbuatannya, tingkah lakunya di luar salat, baik ridhonya, kesenangannya, baik marahnya, baik berdirinya, baik duduknya, baik pun ataupun keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini ternyata bukan karena sayyidnya yaitu Allah Ta'ala, maka sesungguhnya tidaklah sesuai ucapan dengan perbuatan. Ternyata dia duduk bukan karena Allah. Ternyata dia berdiri bukan karena Allah. Ternyata dia mencari keinginannya bukan karena Allah Ta'ala. Ternyata dia marah bukan karena Allah Ta'ala, tapi semua rata-rata karena selain Allah. Maka ghairu mulaim, itu tidak sesuai dengan yang diucapkan ketika dia mengatakan hidup dan matiku karena Allah. Jadi kalau orang mengatakan hidup dan matiku karena Allah Ta'ala, duduknya karena Allah, berdirinya karena Allah, tidurnya karena Allah, marahnya karena Allah, keinginannya semuanya karena Allah, baru sesuailah dengan ucapannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi banyak kali dusta kita kepada Allah, andai kata tingkah laku kita bukan karena Allah di luar sholat. Dan wa idza qulta a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, sunnah membaca ta'awudz, permohonan perlindungan kepada Allah sebelum masuk di dalam Al-Fatihah. Baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau sampai sholat subuh, sholat jahar maupun sholat sir, sunnah membaca ta'awudz tapi secara sir, dengan mengecilkan suara, cukup didengar oleh kuping kita sendiri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kecilkan suaranya. Jadi di sini sunnah. Ya, sudah ada. Sedikit lagi ya. Fa'lam anna aduka, ketahuilah bahwa sesungguhnya musuhmu akan berusaha memalingkan hatimu daripada Allah Ta'ala. Kenapa dia berusaha memalingkan dirimu daripada Allah Ta'ala? Hasadan ala munajatika, dengki dia karena engkau meminta-minta kepada Allah. Dengki iblis melihat hamba ini meminta-minta kepada Allah, berbicara dengan Allah dalam solat. Benci sekali, dengki sekali iblis melihat hal tersebut terjadi pada seorang hamba. Karena itulah dia berusaha untuk memalingkan kita daripada bermunajat, berbicara atau bermohon kepada Allah di dalam salat. Dan wasujudika lahu, dan sujudmu kepada Allah Ta'ala menimbulkan kebencian kepada iblis. Ma'annahu, bahwa di samping kita lihat bahwa sesungguhnya iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia meninggalkan satu kali sujud. Iblis dilaknat karena satu kali dia tidak sujud kepada wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat-malaikat yang lain, sujudlah kalian kepada Adam, semuanya sujud. Yang tidak mau sujud hanyalah satu, yaitu Azazil, malaikat Azazil, yang kemudian disebut dengan panggilan iblis. Dia sombong, angkuh, tidak mau mengikuti perintah Allah. Jadi dia meninggalkan sujud satu kali, dilaknat. Kita berapa kali tidak sujud? Misalkan waktu muda dulu banyak tidak sholat, misalkan zuhur ada, asar enggak, maghrib ada, isya tidak, subuh lewat juga. Berarti kan banyak kali kita tidak sujud-sujud kepada Allah Ta'ala. Padahal setiap sholat wajib kita bersujud. Tapi waktu kita sujud hanya maghrib misalkan, hanya isya saja. Jadi ada yang kita tinggalkan dalam 5 kali itu, cuma 2 yang kita kerjakan, 3 tidak kita kerjakan. Berarti udah lebih celaka kita daripada iblis. Karena iblis cuma 1 kali saja dilaknat, diusir dari surga. Kita berapa kali? Pak? Ya, mungkin saya juga ada yang lupa waktu masih
belum berangkat masuk pesantren kan? Nah, masih muda-muda belum masuk pondok, ada juga tinggalkan sholat juga. Nah itu kalau iblis satu kali udah dilaknat, diusir dari surga, kita berapa kali gak sujud? Bukan sekali, 2 kali, bahkan kita puluhan kali. Berarti udah pantas sekali kita dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala masih sayang kepada kita, tidak langsung dikutuk, masih dibuka pintu rahmat. Kalau iblis gak lagi dibuka. Nah, dan iblis tidak mau, dia minta ampun kepada Allah, walaupun dia tahu Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Jadi dengki iblis karena kenapa? Dia satu kali tidak sujud, diusir dari surga. Satu kali tidak sujud, diusir dari surga. Dengki dia, marah dia kepada Adam. Gara-gara Adam ini saya disuruh sujud kepadanya, maka saya tidak mau sujud satu kali, diusir dari dalam surga. Maka karena itulah, karena saking dengkinya, bencinya iblis kepada Adam alaihissalam, dendam dia kepada anak cucu Adam. Maka kita ini musuh yang paling dibenci oleh iblis. Maka jangan jadikan syaitan dan iblis sebagai sekutu-sekutu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menzolimi saudara-saudara kita, karena itu semuanya adalah perbuatan iblis. Nah, karena itulah kita diperintahkan membaca sebelum masuk dalam Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamba berlindung kepada ya Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, sampai di sini dulu. Mana ya yang dimuliakan Allah.